Pasukan pendudukan Israel yang bertempur dengan Hamas di jalur Gaza membuat pengakuan mengejutkan. Disebutkan pasukan mulai kelelahan menghadapi metode khusus yang digunakan perlawanan Palestina. Hal itu disampaikan oleh salah satu jubir angkatan bersenjata rezim Zionis, Jonathan Conricus. Jonathan mengakui pasukan Israel sangat lelah dalam perang di Gaza. Diketahui sebagian dari mereka sudah bertugas selama 1,5 bulan di medan tempur. Menurut Jonathan, Hamas menggunakan metode-metode khusus untuk membuat pasukan Israel kebingungan. Selanjutnya menyeret mereka ke dalam jebakan. Disebutkan perlawanan menggunakan pengeras mengecoh tentara Israel. Suara yang dikeluarkan merupakan percakapan berbahasa Ibrani. Metode tersebut dinilai berhasil dan menggiring IDF ke dalam jebakan. Media-media Israel pada Sabtu malam mengutip angkatan bersenjata rezim melaporkan 33 tentara Israel terluka dalam operasi darat di jalur Gaza. Pasukan pendudukan Israel kembali membuat kesalahan di medan perang. Mereka menembak tewas 3 tawanan Israel akibat tembakan ramah IDF di Gaza. Pengakuan itu disampaikan salah satu jubir angkatan bersenjata rezim Zionis, Jonathan Conricus. Menurutnya, kesalahan itu karena pelanggaran terhadap aturan perang. Disebutkan 3 orang pendudukan yang ditawan perlawanan Palestina di Gaza tewas pada Jumat 15 Desember 2023 selama pertempuran di Al-Sujaiyah. Tentara Israel dikatakannya salah mengidentifikasi mereka sebagai ancaman. Selanjutnya, pasukan pendudukan menembak dan membunuh 3 tawanan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian memberikan respon atas kegagalan militernya. Menurutnya, itu merupakan tragedi yang tak tertahankan. Sementara juru bicara tentara pendudukan Israel Daniel Hagari berjanji, militer bertanggung jawab atas semua tindakan yang terjadi di medan tempur. Anggota Dewan Politik Ansarullah Yaman kembali memberikan peringatan kepada Israel. Dikatakannya operasi militer Yaman akan diperluas jika serangan ke Gaza tak segera dihentikan. Ancaman itu disampaikan oleh Mohammed Al-Bukhaiti pada Sabtu 16 Desember 2023. Menurutnya, rezim Zionis menyembunyikan jumlah korban jiwa akibat operasi militer Yaman. Dirinya meyakini Yaman berhasil melumpuhkan hampir seluruh jalur pelayaran menuju pelabuhan-pelabuhan Israel yang dilakukan melalui Laut Merah. Pada saat yang sama, Al-Bukhaiti mengabarkan perundingan pihak-pihak internasional terkait upaya menghentikan operasi militer Yaman di Laut Merah dan Laut Arab. Lebih lanjut, juru bicara Ansarullah itu menjelaskan dalam pertemuan tersebut ditekankan bahwa sikap Yaman terkait Gaza tak bisa ditawar-tawar. Yang menegaskan kapal-kapal musuh atau yang bertujuan pelabuhan Israel akan terus diserang selama agresi ke Gaza tak dihentikan. Bahkan kapal itu tak dihentikan dan blokade tak dicabut sehingga bantuan kemanusiaan masuk secara berkelanjutan ke Gaza. Angkatan Laut Yaman sebelumnya sudah memperingatkan operasi militer Yaman terhadap kapal-kapal dan aset Israel. Disebutkan penyerangan akan terus dilakukan selama agresi rezim ini ke Gaza dan kejahatannya terhadap rakyat Palestina belum dihentikan.
يا رب لك الحمد. Hamas memberikan respon berani atas pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan terus meningkatkan tekanan militer atas perlawanan Palestina. Mereka juga mengunggah potret warga Israel yang tewas di tangan tentara Israel di jalur Gaza saat disandra Hamas. Sebelumnya, PM Netanyahu memerintahkan serangan berlanjut untuk membebaskan warga Israel yang ditawan Hamas. Hal itu direspon perlawanan melalui sebuah video. Dalam video itu tampak sebuah penghitung waktu mundur menunjukkan angka 1 hingga 9. Setiap angka memperlihatkan gambar tawanan Israel sebelum dan sesudah tewas. Hal ini ditunjukkan kepada Israel untuk menjelaskan bahwa rezim tersebut tidak dapat membebaskan para tawanannya dengan cara-cara kekerasan. Media-media Israel mengakui bahwa hal ini memberi tekanan hebat kepada pemukim Zionis, terutama keluarga para tawanan, sehingga mereka menuntut agar perang diakhiri. Namun kabinet Netanyahu disebut mengabaikan protes warga Tel Aviv. Brigade Al-Qassam lantas kembali menjawab hal ini dengan mengatakan jika Israel tidak menghentikan perang, maka tidak akan pernah ada pertukaran tahanan. Jumlah korban pasukan pendudukan Israel di Gaza hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan agresi tahun 2014. Banyaknya korban jiwa ini lantaran Hamas disebut menggunakan metode khusus untuk mengecoh militer Israel. Terbaru 10 tentara Israel terbunuh setelah disergap pasukan perlawanan Palestina. Al-Qassam mengunggah rekaman video yang menunjukkan pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel. Terlihat sayap militer Hamas itu menargetkan posisi tentara Israel yang berada di bawah tenda. Setelahnya, sekelompok Brigade Al-Qassam bergerak maju lalu meluncurkan tembakan ke arah lawan. Saat diperiksa, sejumlah tentara rezim Zionis telah tergeletak tak bernyawa. Bahkan ada salah seorang tentara yang ditarik oleh pasukan perlawanan. Setelah berhasil membunuh 10 tentara Zionis, sayap militer Hamas itu mundur ke Jar al-Dik di sebelah timur wilayah tengah. Sementara media Israel menegaskan tentara Israel mengalami kerugian besar. Hal itu menunjukkan bahwa jalan kemenangan tentara pendudukan masih panjang. Salah seorang analis militer, Amos Harel, mengatakan sulit untuk memberantas Hamas. Pasukan pendudukan Israel beberapa kali mengaku jika mereka telah berhasil membombardir Hamas dan terowongan yang menjadi jalan untuk menyergap rezim Zionis. Namun hal berbeda diungkapkan oleh media Israel. Disebutkan jika saat ini militer Israel tengah mengalami kerugian besar. Pada Minggu 16 Desember 2023, media Israel mengungkap kerugian besar yang diderita IDF dalam beberapa hari terakhir. Disebutkan peristiwa akhir pekan ini membuktikan bahwa kekalahan Hamas masih jauh. Hal itu menunjukkan bahwa jalan menuju kemenangan Israel masih panjang. Perlawanan Palestina itu bahkan disebut semakin kuat dan perang akan berlanjut selama berbulan-bulan. Media Israel itu juga membantah soal kabar Israel menghancurkan Hamas. Analis urusan militer Amos Harel menyebut sulit untuk menumpas Hamas. Dalam waktu dekat, pertempuran cenderung memperkuat Hamas daripada melemahkannya. Pengumuman soal penumpasan Hamas disebutnya hanya omong kosong. Sementara juru bicara militer Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan penghancuran lebih dari 100 kendaraan militer Israel dalam 5 hari terakhir. Pertempuran sengit itu menewaskan 3 tahanan Israel yang terbunuh oleh militer Zionis sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.